Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang toleransi dan hidup rukun. Apa itu toleransi dan hidup rukun? Sebelum itu mari kita berdoa dulu bersama-sama seperti biasanya di sekolah agar kita mendapat kemanfaatan ilmu yang kita pelajari. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai pendirian, pendapat atau pandangan yang berbeda. Orang yang toleransi adalah orang yang dapat menghormati pendapat orang lain untuk melaksanakan hak-haknya seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Di situ sudah jelas bahwa kita tidak boleh mencampuri urusan orang lain apalagi tentang agama. Orang lain mau menyembah berhala silakan, mau menyembah salib silakan, dan berhala-berhala mau menyembah matahari silakan, dan berhala-berhala yang lain. Dan kita tidak boleh mengurusinya. Kita tidak boleh mengolok-olok, kita tidak boleh mengejek, itu urusan mereka. Dan mereka pun tidak boleh mengurusi tentang agama kita, agar kita menjadi rukun. Ini pengertiannya nggih. Yang Bu Nadira tadi. Ciri-cirinya bisa dilihat di buku panduan. Ciri-cirinya menghormati pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain. Kita tidak usah kita silakan. Kalau kita setiap hari beribadah, sholat 5 waktu, ya kita sholat. Kalau orang Kristen hanya di hari Minggu, ya biarkan saja, kita tidak usah mengolok-olok. Kalau orang Buddha, kita tidak usah mencampuri apalagi merusak tempat ibadah orang lain. Tidak mencela. Kita tidak usah mengolok, mencela, memaki. Memberikan kesempatan kepada umat lain dan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya. Seperti yang Bu Nadira bilang, saling membantu dalam bidang kemasyarakatan. Meskipun kita berbeda agama, kita tetap harus saling membantu, saling gotong royong. Kalau tetangga kita misalnya ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Kristen, misalnya di desa kita ada kerja bakti, ya kita harus ikut. Kita tidak boleh karena beda agama kita tidak mau ikut. Tidak boleh, karena kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu, lapang dada dalam menerima setiap perbedaan. Jadi setiap masyarakat itu pasti ada yang bertetangga yang berbeda agama. Kalau ada perbedaan pendapat A dan B, kita harus mendengarkan dulu, tidak mengunggulkan keinginan kita, pendapat kita harus benar. Kita dengarkan dulu, mana yang baik kita terima. Selalu menjaga ketenangan dan ketentraman di masyarakat. Kita tidak usah mengusik ketenangan dan ketentraman di masyarakat, apalagi di lingkungan yang berbeda, dari keluarga yang berbeda. Tidak suka memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalau pendapat kita tidak diterima, misalnya
kita rapat di balai desa, kemudian pendapat kita tidak diterima oleh tetangga-tetangga, ya kita terima, mungkin pendapat kita masih kurang baik atau kurang sempurna. Misalnya lagi kalau kita di kelas, kalau disuruh kerja kelompok dan pendapat kita itu ditolak oleh teman-teman kita, ya kita harus terima, namanya itu kerja kelompok, harus menerima pendapat orang lain, teman kita, menghormati hak orang lain, senantiasa menciptakan suasana yang rukun, sama nggih. Nah, apa yang kita dapat dari toleransi itu? Yang pertama, dapat mempererat hubungan dengan orang lain. Pasti ini ya, kita pasti banyak saudara kalau kita dapat yang kita dapat dari toleransi. Nah, meningkatkan harkat dan derajat manusia. Mestinya terwujudnya sikap saling menghormati. Kalau kita bisa menghormati orang lain, tentunya orang lain akan menghormati kita. Jadi kita tidak perlu menunggu orang lain menghormati kita lalu kita menghormati mereka, tetapi lakukanlah dulu, hormatilah dulu orang lain, baru kita dihormati orang lain. Biar kita tidak mengharap-harap hormat dari orang lain. Kalau kita ingin dihormati, ya kita harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Memunculkan sikap membenci kekerasan dan permusuhan, tidak suka kekerasan. Jadi kita kalau senantiasa bertoleransi, maka kita tidak akan pernah suka kekerasan, menciptakan suasana yang damai. Yang kedua yaitu hidup rukun. Apa itu hidup rukun? Nih, bisa dilihat hidup rukun. Hidup rukun adalah sikap menjaga hubungan baik dengan sesama, saling menghormati, menyayangi, dan menjauhi perselisihan. Nah, hidup rukun. Sambungan dari toleransi tadi, kalau toleransi kan menghargai. Kalau kita sudah menerapkan toleransi itu, pastinya kita berhidup rukun, menjaga hubungan baik dengan sesama. Kalau kita ketemu tetangga, orang yang kita kenal, teman, di jalan, dimanapun, ya kita harus sapa. Namanya itu hidup rukun. Kalau ada tetangga kesulitan, kita harus membantu, enggak diam saja. Kalau ada tetangga butuh bantuan, kita diam saja, cuek. Nah, itu tidak boleh. Dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 13, bisa dilihat di buku panduan atau di Al-Quran. Lihat di Al-Quran ya, bisa dilihat. Jelas ya, jelas nih. Penadiro bacakan. Jelas nih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Punadira ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari orang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Itu penjelasan dari surat Al-Hujurat ayat 13 tentang hidup rukun. Nah, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kita diciptakan dari orang laki-laki dan perempuan, yaitu siapa? Kakek buyut kita, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dari orang laki-laki ini, dari ayah dan ibu kita, dari laki-laki dan perempuan, maka terciptalah kita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, kita lahir ke dunia dari beberapa pasangan, banyak masyarakat, tetangga-tetangga kita kan dari sama-sama dari orang laki-laki dan orang perempuan. Agar kita nantinya kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bangsa kita, bangsa Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, Jepang, Cina, Amerika. Nah, suku-suku, banyak suku, apalagi di Indonesia, suku Batak, suku apalagi Madura. Nah, agar apa sih Allah menciptakan kita ini dari orang laki-laki dan perempuan? Supaya kita saling mengenal. Nah, kalau kita sudah, apalagi kita sudah ada di dunia ini, sudah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tentunya agar kita saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, Allah tidak membeda-bedakan dari suku mana, dari bangsa apa itu dari Arab sekalipun, apa itu dari Madinah, apa itu dari Irak, apa itu dari Jepang, apa itu dari Cina, apa itu dari Indonesia. Nah, suku kita ini apa, kita keturunan dari siapa, Allah tidak melihat itu semua. Yang Allah lihat adalah ketakwaan seseorang, ketakwaan kita. Mau kita turunan dari orang yang di pelosok desa seperti Bu Nadhiro misalnya, lahir di pelosok desa. Nah, kita tidak bisa memilih, ya kita terima untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, Allah tidak membedakan, oh itu turunan orang Jepang, oh itu turunan orang Arab, pastinya itu disukai Allah. Bukan, yang Allah lihat adalah ketakwaan kita. Oh itu cantik, oh itu ganteng, itu pasti yang diutamakan. Bukan tampan dan cantik yang diutamakan, tetapi ketakwaan kita, iman kita. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah tahu kita, Allah mengenal kita. Jadi tidak usah berkecil hati, mau ibu kita siapa, mau ayah kita, yang penting kita bersyukur dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena Allah hanya melihat ketakwaan seseorang, bukan dari sisi yang lain, bukan dari cantiknya, bukan dari tampannya, bukan dari keturunannya, bukan dari bangsanya, bukan dari sukunya. Nah, untuk itu kita harus membiasakan hidup rukun dengan saling bantu orang lain, membantu tetangga, menghargai pendapat orang lain, mudah meminta maaf dan memberi maaf. Kalau kita salah ya harus segera minta maaf. Kalau ada teman kita yang ingin minta maaf ya harus segera memberi maaf, tidak menyakiti hati sesama. Kalau berbicara harus dijaga agar tidak menyakiti hati teman kita. Mengucapkan salam atau tegur sapa bila bertemu dengan teman kita yang lain, saling mempedulikan dan memperhatikan keadaan orang lain. Kalau teman kita sakit ya kita jenguk. Kalau ada tetangga meninggal, buat laki-laki ya ikut mengiring jenazah. Kalau perempuan takziah ke rumahnya misalnya gitu nggih. Mungkin nanti ada pertanyaan kurang jelas bisa langsung tanya di kolom komentar atau melalui
WhatsApp-nya Bu Nadiro. Nah, itu saja. Bu Nadiro tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.